Karena itu adalah sarana-sarana Tuhan untuk menguji, mematangkan kamu untuk kamu dijadikan alat. Lanjut deh lah. Kepastian bahwa kita dipanggil untuk menanggung godaan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga yang ingin dikembangkannya. Jadi jangan kecil hati saudara kalau kita dapat kesulitan dalam tantangan. Itu jangan kecil hati, itu menunjukkan bahwa saudara mau dipakai. Mungkin sulit untuk menerima ini, tapi ini harus kita pahami. Di dalam sisa 40 hari ini kita nggak punya waktu untuk tawar-tawar. Kita harus ikhlas menerima semua yang ditunjukkan kepada kita. Jika ia tidak melihat dalam diri kita sesuatu yang akan memuliakan namanya, nah ini yang sedih. Maka ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Wow, Dela boleh dikuningkan itu. Maka ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Jadi jangan heran kalau teman-teman kita yang di Waco, Texas, kok happy-happy aja sih mereka. Kok kayaknya nggak pernah menghadapi kesulitan hidup ya. Kok nggak pernah sih dia ada tantangan. Kenapa? Oh ternyata tuh petunjuk Nyonya ini sudah menunjukkan kalau Tuhan nggak mau pakai mereka, ya Tuhan ngapain capek-capek mengasah mereka. Nggak ada gunanya gitu loh. Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya. Tuh ya. Jadi Tuhan itu benar-benar hitung-hitungan gitu loh, sangat efektif gitu loh. Ya sangat berhemat sama tenaganya. Tuhan nggak mau sia-sia bekerja. Kalau nggak ada Tuhan nggak mau pakai orang ini, Tuhan nggak mau manfaatkan orang ini dengan ujian-ujian. Nggak perlu dikasih ujian. Kalau dia ada satu jatuh bangun itu hanya karena panas dan hujan diberikan sama kepada mereka. Sama kayak orang-orang di dunia ada yang turun naik ekonominya, yaitu sama dengan itu. Tapi kalau untuk kita, kalau memang kita mau dipakai, kita harus paham bahwa tidak mulus perjalanan kita ke depan. Ya, kita mulai hari ini kita harus ingat perjalanan kita ke depan tidak mulus. Artinya mulai dari sekarang hemat-hematlah, jangan buang-buang uang. Jangan bodoh-bodoh kita berbuat sesuatu. Jangan membuat kita menciptakan penderitaan yang lebih berat lagi. Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya. Hanyalah biji logam yang berharga yang ia perhalus. Jadi saudara, kalau saudara sudah pernah mendapatkan penderitaan yang mengerikan, bersyukurlah dan saudara sudah lewati, bersyukurlah artinya saudara adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Jiwati. Kalau belum, tunggu saja. Ya, tunggu saja. Tapi kalau nanti sampai di ujung saudara nggak dapat ujian apa-apa, ya kalau kita hitungan matematika sesuai dengan kata-kata Ellen G. White ini artinya saudara tidak mau dipakai sama Tuhan. Ya, menangislah sejadi-jadinya kalau sampai saudara nggak pernah mendapatkan penderitaan. Ya, oke? Ini kutipan Nyonya White bukan saya. Ya, pandai besi memasukkan besi dan baja ke dalam api untuk mengetahui jenis logam apa itu sebenarnya. Tuhan membiarkan umat pilihannya memasuki api siksaan untuk membuktikan jenis wataknya. Apakah mereka bisa dibentuk untuk pekerjaan. Jadi Tuhan butuh ada satu kesulitan. Ya, penderitaan kita Tuhan butuhkan. Supaya Tuhan mau lihat ini dari jenis umat yang benar atau tidak sih. Tuhan butuh 40 tahun. 40 tahun bagi bangsa Israel. Oh iya bisa tampilkan yang aku kasih tadi enggak? Oh iya. Oh iya bisa share screen enggak ya? Del. Tadi aku ada kata-kata yang aku kasih ke Oi. Ya nanti mungkin kalau Oi sambil jalan kalau bisa ya Oi. Soalnya di situ kita akan bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban dari cerita 40 tahun bangsa Israel. Tuhan membiarkan umat pilihannya memasuki api siksaan untuk membuktikan jenis wataknya, apakah mereka bisa dibentuk untuk pekerjaan. Ya, kalau Tuhan nggak menciptakan 40 tahun bagi bangsa Israel muter-muter di padang belantara, Tuhan nggak tahu karakter umat Allah yang jujur yang mana, yang nggak benar yang mana. Ya. Maka perlu ya di dalam zamannya
Korah, Datam, dan Abiram, itu ada 14.000 orang harus dibunuh. Ya. Kalau tanpa ada proses 40 tahun muter-muter di padang belantara, Tuhan nggak bisa tahu ada 14.000 orang yang nggak jujur. Ya. Dan itu harus bisa didapat di dalam proses 40 tahun. Makanya itu Tuhan butuh ada seleksi 3,5 tahun dan 40 hari. Di mana ujung dari 3,5 tahun itu bisa keluarin Yudas. Jadi kalau ada orang-orang yang mengira tanpa perlu ada pembagian kelas 3,5 tahun dan 40 hari langsung aja masuk kerajaan surga, maka yang model-model Yudas itu masuk semua kerajaan Daud. Harus ada proses seleksi. Ya, ini semua mekanisme dan prosedur yang Tuhan punya. Ahli tembikar mengambil tanah liat. Oke, lanjut Del. Yang dihitamkan aja Del. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi diingatkan kita supaya jangan heran. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah. Jadi kalau kita dapat penderitaan itu, tulisan Nyonya White ini suruh kita bersukacita. Siapa yang bersukacita kalau dapat penderitaan? Ya, orang menderita kok suruh sukacita. Ini Ellen G. White ini benar-benar memberikan satu nasihat yang agak-agak beda ini. Orang lagi menderita disuruh sukacita. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita disuruh bersukacita kalau menderita. Siapa yang bisa bersukacita kalau kita menderita? Tapi bacaan ini menuntut kita harus seperti itu. Walaupun kita nangis, tapi marilah mudah-mudahan kita menangisnya itu karena kita sedang dalam rencana Tuhan. Oke, tetapi tuannya kita lihat terus Del. Oke, ini ya. Kita sekarang coba lihat satu contoh yang disampaikan oleh Ellen G. White dari seekor burung. Di bawah cahaya siang hari dan sementara mendengar suara musik yang lain, burung disangkar tidak akan menyanyikan lagu yang diajarkan oleh tuannya. Saya ulangin. Sementara mendengar ya suara musik yang lain, burung disangkar tidak akan menyanyikan lagu yang diajarkan oleh tuannya. Jadi si tuan ini ceritanya mengajarkan sebuah lagu, ya. Tapi kalau si murid si burung ini mendengar juga suara musik yang lain, maka dia nggak mungkin bisa menyanyikan lagu itu dengan benar, ya. Jadi kalau dia mau menyanyikan lagu yang disampaikan oleh tuannya itu dengan benar, dia harus apa? Harus mengasingkan telinganya dari dengar musik-musik yang lain. Kira-kira bunyinya seperti itu. Nanti penjelasannya kita baca di bawah. Ya, jadi sudah paham ya. Jadi ceritanya ini seekor burung disuruh nyanyi, tapi dia telinganya mendengar musik yang lain. Akhirnya dia terkontaminasi, akhirnya nggak sukses menyanyikan dengan baik. Dia menangkap bunyi ini dan itu. Bunyi-bunyian itu banyak yang dia dengar, tetapi tidak pernah seluruh melodi secara terpisah. Ya. Jadi dia dengar semuanya berantakan. Tapi tuannya menutupi sangkar itu. Nah, jadi demi mendapatkan suatu hasil suara yang merdu, yang suara yang bagus, yang sesuai harapan, si tuannya ini sadar. Jadi si burung ini harus ditutup telinganya dari mendengar yang lainnya. Ya, ini saya hitamkan sengaja. Tetapi tuannya menutupi sangkar itu dan menaruhnya di tempat di mana burung itu akan mendengarkan kepada satu lagu yang akan dinyanyikannya. Nah, artinya apa ini? Saudara, walaupun Ellen G. White nggak ngomong, tapi kita sudah belajar beberapa minggu yang minggu yang lalu tentang harus berpisah dari dunia, tinggal di tempat yang terpencil. Itu adalah dalam gambaran contoh daripada burung itu. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita dapatkan hasil yang bagus seperti si burung ini. Tuhan perlu membuat kita itu menutup sangkar itu dan menaruhnya di tempat di mana burung itu akan hanya mendengar satu lagu. Kalau kita berada di tempat kita sekarang, ya masih bergaul dengan kiri kanan, semuanya nanti akan sama kayak si burung ini.
Ya, dia akan campur aduk tuh, lagu yang dihasilkan adalah campur aduk. Jadi supaya berhasil, maka tuannya ini mau memindahkan dia ke tempat di mana si burung ini hanya mendengar hanya satu lagu saja. Di dalam gelap dia mencoba lagi dan mencoba lagi sampai dia menyanyikannya dengan sempurna. Kira-kira seperti itulah 40 hari kita. Kita mencoba lagi di tempat yang sudah dipisahkan. Bukan di tempat yang masih rame-rame tadi. Kemudian burung itu dikeluarkan. Ya, setelah mencoba berkali-kali si burung itu dikeluarkan. Dan sejak itu dia dapat menyanyikan lagu itu di tempat yang terang. Nah, lihat. Jadi setelah dia dipisahkan, ya, dia fokus hanya mendengar satu lagu saja, maka barulah setelah berlatih dia dikeluarkan, dia layak untuk menyanyikan lagu yang diharapkan oleh si tuannya. Demikianlah Allah berbuat kepada anak-anak yang mempunyai sebuah nyanyian untuk diajarkan kepada kita. Akan apabila kita sudah mempelajarinya di tengah-tengah bayang-bayang penderitaan, maka kelak kita akan bisa menyanyikannya sejak waktu hidup yang terbaik. Halaman 456 458. Silakan saudara bisa baca sendiri di dalam buku. Luar biasa. Ya, balik lagi ke atas adalah judul bukunya. Judul bukunya, judul apa tulisan ini apa deh? Judulnya deh. Disiplin ujian. Ya, jadi saudara sudah bisa lihat disiplin ujian. Ellen G. White menyampaikan disiplin ujian bahwa kita tidak boleh hanya kekristenan lahiriah. Kita harus kekristenan yang murni. Dan kekristenan yang murni dalam khotbah Ellen G. White ini ditutup dengan cerita tentang burung yang diasingkan. Burung yang diasingkan ini pada akhirnya berhasil dia menyanyikan lagu yang sesuai harapan yang diminta oleh si tuan. Bagaimana dia bisa berhasil? Adalah dengan dipisahkan. Oke, saya tidak mau melebar-lebar, tapi saudara simpulkan sendiri arahnya mau kemana, ya, dari khotbah Ellen G. White ini. Silakan Dela lanjutkan kepada yang berikutnya. Kalau ada yang mau komentar silakan. Ya, saudara. Jadi dari bacaan yang barusan kita sudah bisa dikasih petunjuk kepada kita bahwa mulai dari sekarang kalau kita dapat penderitaan, marilah kita bersuka cita walaupun sakit, tapi kita bersuka cita karena penderitaan itu adalah jalan Tuhan. Jadi mulai dari hari ini kita berhenti dengan pikiran-pikiran kayak pandangan orang umum bahwa kalau kita berada di dalam Yesus tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada penderitaan. Itu pandangan-pandangan itu sudah harus dihentikan. Ya, walaupun dulu pernah itu pandangan seperti itu disampaikan. Sekarang kita coba mau melihat, ya, kita coba. Nah, sekarang kita lihat ujian, ya, kan tadi disiplin ujian soal penderitaan. Sekarang kita mau melihat soal ujian yang lain lagi yang ditampilkan di dalam contoh seorang perempuan Kanaan yang memohon kesembuhan anaknya dari kerasukan setan kepada Yesus. Coba kita lihat di sini. Ini ujian yang juga akan berpotensi jatuh kepada diri kita. Jangan pernah kita merasa bahwa kalau masuk mencari kebenaran itu mudah. Mencari kebenaran itu semua ujian, baik di dalam kebenaran kita berada, kita juga harus dapat ujian penderitaan seperti tadi, dan juga dalam mencari kebenaran kita juga harus berjuang. Ya. Tidak bisa dapat cuma begitu saja di atas permukaan. Kita harus berjuang. Ya, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Mari kita baca contoh ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Coba lihat, ya.
Jadi seorang perempuan Kanaan. Artinya ini bukan umat Allah. Ya. Rakyat di distrik ini berasal dari bangsa Kanaan yang dahulu. Mereka adalah penyembah berhala dan dipandang hina serta dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dari golongan inilah asalnya perempuan yang kini datang kepada Yesus. Ia seorang kafir. Lihat ujian yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan mau menggunakan orang atau mau menjadikan seseorang menjadi umat, ya itu mau orang kafir atau orang umat Allah dari suku bangsa Yahudi, semuanya harus lewati sebuah ujian. Ia seorang kafir, dan itulah sebabnya ia tidak diperkenankan mendapatkan keuntungan yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi sehari-hari. Banyak orang Yahudi tinggal di antara orang Fenisia, dan kabar tentang pekerjaan Kristus telah tersebar di daerah ini. Berapa dari orang-orang itu telah mendengar perkataannya dan telah menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Perempuan ini telah mendengar tentang nabi itu, yang menurut laporan yang didengarnya, menyembuhkan segala jenis penyakit. Ketika ia mendengar tentang kuasanya, timbullah harapan dalam hatinya. Ketika diilhami dengan kasih ibu, karena diilhami oleh kasih ibu, ia menentukan untuk menyampaikan keadaan anaknya kepadanya. Ia bertekad menyampaikan penderitaannya kepada Yesus. Ia harus menyembuhkan anaknya. Gila, geser Del. Ia telah mencari pertolongan dari ilah-ilah kafir, tapi tidak mendapatkan keringanan. Dan kadang-kadang ia tergoda untuk berpikir, apakah yang dapat dilakukan oleh guru Yahudi ini bagi saya? Tapi kabar sudah datang, ia dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Tidak menjadi soal apakah orang datang kepadanya kaya atau miskin. Ia bertekad tidak akan kehilangan pengharapan yang satu-satunya ini. Ya, jadi orang kafir ini dia mau mencoba. Ya, oke, kita terus. Tetapi meskipun Yesus tidak menjawab, wanita ini tidak goyah imannya. Ia lewat, ia seolah-olah tidak mendengarnya. Ya, jadi Yesus tuh lewat seakan-akan tidak mendengarnya. Wanita itu mengikuti dia, seraya melanjutkan permohonannya. Karena terganggu dengan desakannya, murid-murid minta agar Yesus menyuruh dia pergi. Ya, kita lihat Yesus, murid-murid Yesus itu nyuruh dia pergi. Ya, artinya apa? Murid-murid Yesus ini memandang wanita ini tidak sungguh-sungguh. Kita lihat nanti bagaimana Yesus. Mereka melihat bahwa Tuhannya memperlakukan dia dengan sikap acuh tak acuh. Coba lihat, ini suatu ujian kepada si perempuan ini. Kalau mungkin kita sekarang ya memohon kepada seseorang terus dihadapi dengan sikap acuh tak acuh, kita pulang mungkin. Kita akan langsung pulang, tapi perempuan ini tidak. Dan itulah sebabnya mereka beranggapan bahwa prasangka orang Yahudi terhadap orang Kanaan berkenan kepadanya. Tetapi sebenarnya perempuan itu menyampaikan permohonannya kepada juru selamat yang penuh belas kasihan. Dan sebagai jawaban terhadap permintaan murid-murid itu, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Meskipun jawab ini tampaknya sesuai dengan prasangka orang Yahudi, namun merupakan templakan tidak langsung kepada murid-murid. Yang sesudah itu mereka mengerti juga sebagai sesuatu yang memperingatkan kepada mereka tentang ajaran yang sudah sering dikatakannya kepada mereka. Bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang mau menerima dia. Jadi artinya bagaimana tingkah laku tindakannya Yesus, perilaku Yesus kepada si perempuan ini yang bersikap acuh tak acuh itu sebenarnya sedang memberikan satu pendidikan kepada murid-murid. Tapi wanita ini dijadikan sebuah alat korban pendidikan kepada murid-murid. Ya. Nanti kita akan lihat petunjuk nasihat Nyonya White kepada kita apa dari cerita ini. Wanita itu mendesak persoalannya dengan kesungguh-sungguhan yang kian bertambah. Nah, kita lihat si wanita ini bukannya mundur, ya disikapi oleh Yesus seperti itu, dia bukan mundur terus dia pulang, dia malah semakin dia berjuang untuk bisa mendapatkan hatinya Tuhan. Ya, ia tunduk di kaki Kristus seraya berseru, Tuhan tolonglah aku. Yesus yang tampaknya masih menolak permohonannya menurut prasangka orang Yahudi yang tidak berperasaan menjawab. Nah, Yesus mematahkan kembali nih hati si perempuan ini.
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ucapan ini sebenarnya menyatakan bahwa tidak layak mengambil berkat-berkat yang dibawa kepada umat Allah yang disenangi dan memberikannya kepada orang asing dan bukan orang Israel. Jawaban ini dapat membuat tawar hati seseorang yang mencari Yesus dengan kurang tepat. Ya, saudara, saya garis bawahi. Jadi Yesus ini sering membuat ujian-ujian seperti ini, ujian-ujian kemuritan, ya. Bukan hanya ujian dari penderitaan-penderitaan, tapi mau menjadi umatnya pun Tuhan kasih ujian-ujian. Ya, ujian yang Tuhan buat itu tidak pernah sama kepada satu orang dan dua orang. Dia tuh berikan ujian yang berbeda-beda. Pada kesempatan yang ini dia kasih ujian bahwa kebenaran Tuhan itu roti yang Tuhan punya itu hanya boleh diberikan kepada orang-orang Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi itu tidak diperkenankan. Katanya Yesus demikian. Tetapi wanita itu melihat bahwa kesempatannya sudah tiba dalam jawaban Yesus yang tampaknya sebagai penolakan itu. Ia melihat belas kasihan yang tidak dapat disembunyikannya. Istimewa wanita ini bisa melihat, ya. Benar Tuhan, jawabnya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita ini menjawab. Sementara anak-anak dalam lingkungan keluarga makan dari meja sang ayah, anjing-anjing sekalipun tidak ditinggalkan dalam keadaan lapar. Anjing-anjing itu berhak mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja yang disediakan dengan limpahnya. Dengan demikian, meskipun banyak berkat diberikan kepada bangsa, Israel tiadakah berkat baginya juga? Ia dipandang sebagai seekor anjing. Dan kalau demikian halnya, bukankah anjing pun berhak mendapatkan remah-remah dari kedermawanannya? Saudara lihat bagaimana seorang wanita ini sampai merendahkan hatinya sedemikian rupa di hadapan Yesus. Nanti kita akan lihat petunjuknya nyawet seperti apa. Yesus baru saja meninggalkan tempat pekerjaannya karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha membunuh dia. Mereka bersungut-sungut dan mengeluh, mereka menunjukkan sifat kurang percaya dan pahitan dan menolak keselamatan yang ditawarkan kepada mereka dengan limpah. Di sini Kristus berjumpa dengan salah seorang dari suku bangsa yang malang dan dihinakan, yang tidak dikaruniai terang sabda Allah. Meskipun demikian ia berserah dengan segera kepada pengaruh Kristus dan mempunyai iman sepenuhnya atas kesanggupannya untuk mengabulkan kebajikan yang dimintanya. Ia meminta remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Jika ia boleh mendapatkan hak sebagai seekor anjing, maka ia rela dianggap sebagai seekor anjing. Ini saya hitamkan. Artinya apa? Saya mau menunjukkan kepada saudara-saudara dalam hal belajar kebenaran pun harus siap untuk jadi sedemikian rendah. Inilah boleh digeser. Ya, nah ya kita lihat. Ia tidak mempunyai prasangka nasional atau agama maupun kesombongan untuk mempengaruhi tingkah lakunya. Dan dengan segera ia mengakui Yesus sebagai penebus dan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang ia minta daripadanya. Lihat saudara, betapa sulitnya ujian yang Tuhan buat. Ini orang udah orang kafir, artinya dia nggak punya pengetahuan yang cukup tentang apa Yesus. Dia diuji dengan ujian yang segini beratnya. Ini banyak orang akan kalah dengan ujian-ujian yang kayak gini. Ya, kita baca terus. Juru selamat merasa puas. Ia telah menguji iman perempuan itu kepadanya. Oleh perlakuan Yesus kepadanya, ia telah menunjukkan bahwa dia yang telah dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel bukan lagi seorang asing, melainkan seorang anak dalam keluarga Allah. Sebagai seorang anak, ia mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Ini Kristus mengabulkan permohonannya. Ya, akhirnya Yesus sembuhkan itu anaknya daripada kerasukan setan dan menyelesaikan pelajaran kepada murid-murid sambil memandang kepadanya dengan pandangan yang penuh belas kasihan dan kasih. Ia berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Sejak saat itu anaknya sembuh. Iblis tidak lagi mengganggu dia. Perempuan itu meninggalkan tempat itu sambil mengakui juru selamatnya dan bergembira karena doanya. Ya, saudara, seperti inilah gambaran yang Tuhan minta. Ya.
betapa kuatnya, bertahannya kalau kita berada di dalam keinginan untuk mencari kebenaran. Ini satu contoh dari bagaimana perjuangan seseorang mencari kebenaran. Nanti saudara bisa baca lebih lengkap di dalam kisah kerinduan segala zaman. Ceritanya seperti apa. Saya tampilkan kepada saudara tentang bagaimana perjuangan yang harus ditempuh kalau kita mau mengajari kebenaran Tuhan, dan kita harus rela direndahkan, ya. Sekarang kita lihat lagi kerelaan kita untuk juga dibuat sedemikian sulit, ya, oleh Tuhan. Kita lihat, meskipun pekerja-pekerja pengikut Paulus rela untuk digunakan bagi Injil, mereka tidak bebas dari pencobaan, ya. Jadi kalau orang mau menjadi pengikut Kristus itu memang tidak mudah, harus menghadapi ujian-ujian seperti yang tadi dilakukan oleh si perempuan itu, ya, ujian kesetiaan. Mereka pun meskipun pekerja-pekerja pengikut Paulus rela untuk digunakan bagi Injil, mereka tidak bebas dari pencobaan. Kekurangan keuangan untuk mereka dan keluarga tetap hadir dalam kehidupan. Ya. Jadi sama dengan ujian yang tadi, disiplin ujian yang kita baca. Ya, bahwa di dalam mengikuti kebenaran Yesus itu tidak ada kedamaian, kenyamanan, ya, tanpa ujian, tanpa penderitaan. Itu salah besar kalau ada orang memahami seperti itu. Mari kita baca ini. Pekerja-pekerja yang setia ini meskipun rela untuk menggunakan dan digunakan bagi Injil, tidak bebas dari pencobaan. Sekali lagi, sesuai dengan yang tadi, disiplin pencobaan, jangan kita kira kalau kita berada di dalam pekerjaan Tuhan, kita bebas dari pencobaan. Bila dihalangi dan dibebani dengan kecemasan sebab suatu kegagalan di pihak sidang untuk memberikan kepada mereka tunjangan keuangan yang layak, beberapa orang diserang dengan ganasnya oleh penggoda itu. Bila mereka melihat pekerjaan mereka dihargai dengan sangat remehnya, mereka menjadi sedih. Benar, mereka memandang kepada waktu penghakiman untuk pahala mereka yang adil. Dan hal ini memberanikan mereka, tetapi dalam hal apa itu? Pada itu, keluarga mereka harus mempunyai makanan dan pakaian. Lihat. Jadi artinya tidak dibuat mudah. Jadi pekerja-pekerja Tuhan itu tidak dibuat mudah. Ya, seperti tadi yang perempuan itu bukan berarti cukup menerima Yesus kamu sudah pasti aman. Ya, ternyata masih tetap harus hadapi ujian-ujian. Jika mereka dapat merasakan rasa bahwa mereka dibebaskan dari perintah ilahi, mereka akan rela bekerja dengan tangannya. Tapi mereka menyadari bahwa waktu mereka kepunyaan Allah. Meskipun pandangan yang singkat dari mereka harus menyediakan bagi mereka dana yang cukup. Mereka bangkit atas pencobaan untuk masuk ke dalam pencarian oleh mana dapat dengan segera menempatkan diri sendiri melebihi jangkauan kekurangan. Dan mereka meneruskan untuk bekerja bagi kemajuan pekerjaan yang lebih mahal kepada mereka daripada diri sendiri. Tapi supaya melakukan hal ini, mereka boleh dipaksa untuk mengikuti teladan Paulus dan sibuk untuk sementara waktu dalam pekerjaan jasmani, sementara meneruskan menjalankan pekerjaan kependetaan mereka. Jadi artinya dalam kita menerima kebenaran Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari pencobaan. Dalam melakukan pekerjaannya, Tuhan tidak selamanya menjadikan segala sesuatu nyata di hadapan hamba-hambanya. Ia kadang-kadang mencoba kepercayaan umatnya yang membawa keadaan-keadaan yang memaksa mereka maju di dalam iman. Ya, sering ia membawa mereka ke dalam tempat yang sukar dan meminta kepada mereka untuk maju bila nampaknya kaki mereka menjamah air sungai Yordan. Ya, saudara-saudara, ini saya memang tampilkan supaya mau memperlihatkan jangan pernah ya kita mengira bahwa kalau berada di dalam pekerjaan Tuhan itu nggak ada ujian, itu salah besar.
Ya, kita terus. Bila pesuruh-pesuruh Allah mengenal tanggung jawab mereka terhadap bagian-bagian yang berkekurangan dari kebun anggur Tuhan, dan dalam roh pekerjaan agung bekerja dengan tidak kenal jerih lelah untuk pengobatan jiwa-jiwa, malaikat-malaikat Allah akan menyediakan jalan bagi mereka. Dan alat-alat yang perlu untuk menjalankan pekerjaan akan disediakan. Ini janji, ya saudara, di saat kita banyak penderitaan-penderitaan harus dihadapi calon-calon pekerja 144.000, ya, tapi Tuhan juga sudah memberikan sebuah janji bahwa malaikatnya itu akan menyediakan jalan bagi mereka. Dan alat-alat yang perlu untuk menjalankan pekerjaan akan disediakan. Ya, saudara, memang kalau kita lihat tidak ada nyaman-nyamannya menjadi umat Allah. Harus diuji. Ya, seperti tadi perempuan tadi itu ketika sudah mau menerima Yesus, percaya sama Yesus, ternyata sama Yesus diuji dulu. Ternyata tidak mudah, bukan berarti langsung dipenuhi sama Tuhan, sama Yesus apa yang dimintakan. Tetap kamu harus tahan uji. Kalau kamu tahan uji, ya, terus yang dari murid-murid Yesus ini, kamu dibikin satu kesulitan-kesulitan, dan kesulitan yang dihadapi oleh murid-muridnya Paulus ini sama dengan kita, yaitu masalah keuangan. Ya. Siapa yang tidak punya masalah dengan keuangan? Dan keuangan ini juga sebagai alat uji yang Tuhan punya. Oke, lihat saudara, dan kita harus juga bertahan seperti yang kata-kata yang paling terakhir ini, janji Tuhan adalah apa? Malaikat-malaikat Allah akan menyediakan jalan bagi mereka. Dan alat-alat yang perlu untuk menjalankan pekerjaan akan disediakan. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Kalau ada yang mau tanya, silakan saudara. Nah, yang berikut ini juga salah satu ujian yang karakter kita, ujian dari karakter kita yang harus kita buang. Ini ujian yang harus kita buang dari karakter kita. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk membaca bacaan ini. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan apa yang kita sudah baca sebelum. Tapi jangan lupa, ini juga satu ujian yang Tuhan tuntut daripada kita kalau kita mau menjadi calon-calon serat. Ya, kita harus berhenti daripada karakter kita yang suka memperhatikan orang lain. Karakter kita yang suka mengukur-ngukur, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu harus kita hentikan. Ini adalah bagian dari uji yang Tuhan minta. Ya. Mari kita ikuti. Bahayanya iri hati dari pelajaran hukuman kepada Miriam dan Harun. Ya, judul yang saya buat adalah bahayanya iri hati. Seberapa bahaya iri hati ini? Apakah iri hati ini hanya kepada orang A, orang B, orang C, ya, tidak kepada semua orang, ya, ya, sehingga bahayanya hanya bagi mereka, apa kepada kita semua? Apakah kita semua juga punya bahaya, punya karakter yang punya iri hati di dalam diri kita? Apa hanya kepada satu dua orang? Mari kita coba cari jawaban. Pelajaran tentang iri hati ini sudah pernah kita coba pelajari dari pendalaman pengalamannya Petrus yang ditegur karena memperhatikan persoalan orang lain. Itu tertulis di dalam Rinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 470, ya, paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Ini dulu kita udah pernah bahas. Nanti silakan saudara bisa pelajari. Mari kita ikuti. Allah telah memilih Musa dan telah mencurahkan rohnya ke atas dirinya. Miriam dan Harun. Ya, saudara harus ingat sebelum saya lanjut, cerita ini adalah cerita sebelum ke Gunung Sinai. Ya, jadi kita bisa lihat ini bagaimana dosa yang dibuat oleh Harun.
Ya, jadi Harun ini adalah orang yang udah berkali-kali mau dibunuh sama Tuhan. Ya, kita akan lihat. Oleh persungutan mereka telah bersalah dalam hal tidak setia, bukan saja kepada pemimpin mereka yang telah ditetapkan itu, tetapi juga kepada Allah sendiri. Jadi Miriam dan Harun bukan saja berdosa kepada Musa, tapi juga berdosa kepada Allah. Ya, kalau sudah berdosa kepada Allah, itu resikonya luar biasa. Nanti kita akan lihat. Orang yang telah bersungut-sungut itu kemudian dipanggil ke Ka'bah dan dibawa menghadap muka dengan muka kepada Musa. Ya, jadi ceritanya tuh Tuhan mengajak Musa untuk menentukan 70 tua-tua. Kalau nanti saudara baca lengkap, itu 70 tua-tua tuh Musa yang milih sendiri. Ceritanya nih Miriam sebagai pemimpin yang di membantu Musa, Miriam dan Harun tersinggung. Kok saya nggak diajak untuk memilih 70 tua-tua? Kok Musa milih sendiri? Maka bersungut-sungutlah si Miriam dan Harun ini. Ya, nah, Miriam dan Harun bersungut-sungut itu sudah hitungannya berbuat salah kepada pemimpinnya, dan berbuat salahnya itu juga sudah menyakiti Tuhan Allah. Dia berbuat salah juga kepada Allah. Ya, buat kepada Musa juga sama, berbuat kepada Allah. Orang-orang yang telah bersungut-sungut itu kemudian dipanggil ke Ka'bah dan dibawa menghadap muka dengan muka kepada Musa. Maka turunlah Tuhan dalam tiang awan lalu berdiri di pintu kemah. Saudara-saudara lihat betapa marahnya itu Tuhan sampai turun. Bukan hanya Musa yang menghadapi, sampai Tuhan juga turun. Saya ulangi, maka turunlah Tuhan dalam tiang awan lalu berdiri di pintu kemah sambil dipanggilnya Harun dan Miriam. Maka keduanya pun tampil ke hadapannya. Bayangin. Jadi Allah itu sudah sakit hati sama si Harun sama Miriam ini. Pengakuan mereka telah memperoleh karunia nubuatan tidaklah disangkal. Allah sebenarnya dapat berbicara kepada mereka dalam hayal dan mimpi. Jadi Tuhan itu sebenarnya bisa aja kasih dia di dalam hayal atau mimpi, ya, tegurannya. Tapi karena Tuhan itu sedemikian marahnya, Tuhan sampai turun sendiri, ya, ke tiang awan, lalu berdiri di depannya. Tapi kepada Musa yang telah dikatakan Allah sendiri yang setiawan dalam segenap rumahku, satu hubungan yang lebih erat telah diadakan dengan dia. Allah berbicara muka dengan muka. Maka bagaimana tiada kamu takut berbantah-bantah dengan Musa hambaku ini? Demikianlah murka Tuhan bernyala-nyala kepada duanya. Lalu Tuhan pun gaiblah. Ya, lalu baru Tuhan pergi. Awan itu meninggalkan Ka'bah sebagai tanda murka Allah dan Miriam telah dihukum. Ia menderita penyakit kusta putih seperti salju. Harun selamat, tapi dengan hukuman terhadap Miriam itu dirinya telah ditempelak. Ini kesombongan mereka dicampakkan ke tanah. Harun mengakui dosanya mereka dan memohon agar saudaranya itu jangan dibiarkan binasa oleh kutuk yang memuakkan dan mematikan itu. Sebagai jawaban kepada doa Musa, penyakit kusta itu telah disembuhkan. Namun demikian Miriam diasingkan dari perkemahan itu selama 7 hari. Setelah ia dikeluarkan dari perkemahan itu selama 7 hari barulah tanda daripada kasihan Allah itu kelihatan kembali ke atas Ka'bah. Dengan penuh rasa hormat atas jabatannya yang tinggi dan dengan rasa sedih atas hukuman yang telah menerima dirinya, seluruh penghimpunan yang tinggal di Hasirot itu menunggu-nunggu kedatangannya kembali. Ya, karena apa? Apa yang membuat si Miriam dan Harun itu dia iri hati? Ya, apa yang membuat dia tidak dia melanggar Musa dan melanggar Tuhan Allah? Apa itu? Yaitu adalah iri hati. Terus, iri hati memperhatikan, mengkritik orang lain dan mementingkan diri sendiri adalah sasaran dari pendidikan 40 hari yang hendak dihilangkan. Ya. Jadi iri hati ini adalah bagian daripada pendidikan 40 hari kita yang harus kita hilangkan. Kita lanjut. Sebagaimana contoh murid-murid Yesus yang lalu, setelah upacara cuci kaki, ia ingin mengembalikan dalam diri mereka kasih yang mula-mula yang telah hilang diganti dengan mementingkan diri. Ya, kita coba baca
petunjuk Ellen G. White. Pernyataan murka Tuhan ini dimaksudkan untuk menjadi satu amaran kepada semua orang Israel untuk mencegah berkembangnya roh tidak puas dan memberontak. Jikalau roh tidak puas dan iri hati Miriam tidak ditempelak dengan keras, maka itu akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar lagi. Ya. Iri hati adalah salah satu sifat iblis yang paling jahat yang dapat timbul di dalam hati manusia. Ya. Jadi kenapa saya tampilkan pelajaran ini? Mungkin saudara memandang, ini cerita nggak penting ini. Cerita hal yang biasa. Dan tidak semua orang punya masalah dengan iri hati. Saya tidak punya iri hati. Mari kita baca baik-baik petunjuknya nyawa ini. Ya, kita lihat. Iri hati adalah salah satu sifat iblis yang paling jahat yang dapat timbul di dalam hati manusia. Dan itu adalah salah satu sifat yang paling jahat yang dapat timbul dalam hati manusia, dan itu adalah salah satu sifat yang jahat dalam pengaruhnya. Kata orang yang bijaksana itu bahwa bengislah adanya nyala-nyala amarah. Dan murka itu seperti air bah yang meliput. Tetapi cemburuan, siapa gerangan dapat menahankan dia? Adalah sifat iri hati yang pertama-tama telah menyebabkan kekacauan di sorga, dan pemanjaan akan sifat itu telah mengakibatkan kejahatan yang tak dapat dilukiskan di antara manusia. Karena barang di mana ada perasaan yang dengki dan perbantahan, disitulah huru hara dan segala perbuatan yang jahat. Saya belum mau komentar, kita baca yang di bawah. Janganlah dianggap sebagai satu perkara remeh untuk berbicara jahat tentang orang lain atau menjadikan diri kita hakim terhadap tindakan dan motif mereka. Saudara-saudara, baru Dela naik ke atas, Del. Saudara-saudara, iri hati ini adalah awal mula dosa itu ada di dalam kerajaan surga. Jadi jangan kita anggap hal yang sederhana. Ya, iri hati ini adalah yang pertama-tama telah menyebabkan kekacauan di dalam surga. Jadi kalau nggak ada iri hati, kalau tidak ada Lucifer itu beriri kepada Yesus karena Yesus diajak menciptakan manusia, kalau si Lucifer tidak mempermasalahkan itu, maka tidak akan pernah ada dosa. Tapi dengan adanya iri hati, ini dosa akhirnya ada di dunia ini. Jadi dosa iri hati ini adalah awal mula pelanggaran hukum di dalam kerajaan. Dan iri hati inilah yang mengilhami permusuhan-permusuhan. Coba Dela boleh geser ke bawah. Iri hati, permusuhan-permusuhan, dan perpecahan-perpecahan di, ya kita baca tuh. Karena barang di mana perasaan yang dengki dan perbantahan, disitulah huru hara dan segala perbuatan yang jahat. Segala perbuatan yang jahat diawali dari iri hati. Mari kita analisa dulu. Apa iya segala perbuatan yang jahat itu diawali oleh iri hati? Saudara tahu, Kain dan Habel, apa yang membuat Habel dibunuh? Ya, apa yang membuat Habel dibunuh? Saudara lihat, apa yang membuat Habel dibunuh? Karena apa? Karena Kain iri hati, karena persembahannya Habel diterima oleh Tuhan Allah. Sedangkan persembahannya dia tidak diterima. Jadi bukan karena dia marah karena persembahannya tidak diterima, tapi karena dia iri kepada saudaranya. Dia bukan marah kepada Tuhan, tapi dia iri kepada saudaranya. Kenapa kok saudara saya punya diterima, saya tidak? Jadi iri hati. Nah, demikian juga pertempuran-pertempuran segala perbuatan yang jahat kemudian dari dunia ini, itu karena iri hati. Perang-perang antar bangsa di dunia ini karena apa? Karena iri hati. Karena iri hati. Karena dia lihat bangsa yang itu, dia punya ini, dia punya, akhirnya iri hati itu yang mendorong semua musuhan di dunia ini. Perbuatan-perbuatan yang. Janganlah dianggap sebagai satu perkara yang remeh untuk berbicara jahat tentang orang lain. Ya. Jadi iri hati ini berkaitan dengan bicara jahat tentang orang lain atau menjadi diri kita hakim terhadap tindakan dan motif mereka. Menjadikan diri kita
hakim kepada orang lain. Adapun orang yang mencela saudaranya atau menyalahkan saudaranya ialah mencela hukum serta menyalahkan hukum. Tapi jikalau engkau menyalahkan hukum itu, bukannya engkau penurut hukum itu, melainkan hakimnya. Hanya ada satu hakim saja, yakni dia yang akan menerangkan barang yang tersembunyi di dalam gelap dan akan menyatakan segala kasat hati orang. Dan barang siapa yang menghakimkan dan menghukum sesamanya, dia merebut hak mutlak daripada hal itu. Jadi hati-hati ya saudara-saudara, iri hati itu adalah awal mulanya. Jadi kalau saudara suka mengukur-ngukur diri saudara dengan ukuran orang lain, saudara sedang menempatkan hakim ya, haknya Tuhan kepada diri saudara. Ini adalah iri hati. Kalau engkau membuka hatimu terhadap iri hati dan sangka jahat, Roh Suci tidak dapat tinggal dalam hatimu. Ini saya sengaja hitamkan karena hati-hati. Karena banyak juga di antara kita ini masih punya iri hati. Ya, iri hati ini selalu ada di setiap orang. Ya. Kalau kita di kantor ada teman kita yang selevel, dia dipilih sama pimpinan, kita tidak. Saya mau tanya, ada nggak orang yang kondisinya seperti itu terus dia tenang-tenang saja? Pasti dia ada sedikit sakit hati. Dia punya sakit hati. Dan sakit hati itulah bisa berkembang atau tidak berkembang. Sakit hati itu adalah bentuk dari iri hati. Itu setiap manusia ada. Nah, manusia ini semuanya hasil daripada buatannya setan, yaitu penanaman dosa di dalam pikiran-pikiran. Nah, kalau kita membuka hatimu terhadap iri hati dan sangka jahat, Roh Suci tidak dapat tinggal dalam hatimu. Ini saudara-saudara, saya bacakan ini untuk kita semua. Mulai dari hari ini kita harus sadar kalau kita renung-renung diri kita, ada nggak kita iri sama teman kita, iri sama orang lain. Ah, dia cuma pengetahuannya cuma itu. Kok bisa sih dia duduki jabatan itu? Itu kan sebenarnya saya yang punya hak. Jangan dipupuk, saudara. Iri hati seperti itu tidak iri. Di sekolah pun juga ada orang persaingan ranking 2 dan ranking 1. Ranking 2-nya juga mengira demikian. Ya, pasti dia akan, kok dia bisa sih jadi ranking 1? Harusnya saya tuh yang jadi ranking 1. Di setiap pertandingan-pertandingan, kenapa Ellen G. White melarang orang bertanding? Ya, karena di dalam pertandingan itu pasti ada sakit hati. Ya, terus. Ini Om Haryanto keluar masuk, keluar masuk. Sesudah engkau merasa bahwa engkau dapat mengorbankan martabat dirimu sendiri, bahkan mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan seseorang saudara bersalah, barulah engkau dapat membuang balok dari matamu sendiri. Ya, kita terus. Lihat saudara, jadi kalau kamu sudah bisa mengorbankan martabat dirimu, ya, mengorbankan hidupmu, menyelamatkan saudara yang bersalah, barulah engkau boleh bisa membuang balok dari matamu sendiri. Tidak seorang pun yang pernah dapat diperbaiki kembali dari suatu sikap yang salah dengan kritik atau celaan. Jadi jangan pernah ngira kalau kita mengkritik-kritik orang, mencela-cela orang, menghina-menghina orang, itu bisa memperbaiki orang itu. Nggak bisa. Saudara, jangan kita mengira dengan hina-hina orang itu, orang yang kita hina itu nanti suatu saat dia bisa bangun, bertobat. Nggak bisa. Kalau kita mau mentobatkan orang, ya kita sampaikan kebenaran, bukan kita hina-hina. Ya. Kita lanjut. Kita nggak usah baca semuanya. Ini saya cuma tampilkan beberapa kutipan-kutipan yang terkait dengan iri hati. Gantinya mengeritik dan menyalahkan orang lain, katanya saya harus mengerjakan keselamatan saya sendiri. Ya. Gantinya mengeritik dan menyalahkan orang lain, katakan saya harus mengerjakan keselamatan saya sendiri. Jadi mulai dari sekarang berhentilah kita mengkritik, meritik, menyalahkan orang lain. Saya harus mengerjakan keselamatan saya sendiri. Itu yang harus kita katakan. Mulai dari hari ini kita cari selamat untuk diri kita sendiri. Kita tidak usah peduli dengan orang lain. Saya harus menyingkirkan setiap kejahatan dari kehidupan saya. Saya harus menyalahkan setiap kesalahan
Saya harus menjadi seorang makhluk yang baru di dalam Kristus. Ini yang harus kita perjuangkan. Ya, kita terus, Dela. Tetapi banyak orang selalu berpikir berusaha untuk membentuk tabiat orang lain sesuai dengan pikirannya dan ukuran mereka. Allah tidak memberikan pekerjaan itu untuk mereka lakukan. Ya. Jadi Tuhan tidak memberikan pekerjaan untuk mereka lakukan. Jangan kita lakukan. Dari atas dari diri akan senantiasa menginginkan satu penilaian yang tinggi atas diri sendiri. Bila manusia kehilangan kasih yang mula-mula, mereka tidak memelihara hukum-hukum Allah dan kemudian mulai mengkritik orang lain. Roh ini akan terus berkuasa hingga akhir masa. Lihat. Jadi pelajaran ini penting, saudara. Ya, kita boleh Dela ke atas lagi, Del. Del ke atas lagi, Del. Bila manusia kehilangan kasih mula-mula, mereka tidak memelihara hukum-hukum. Terus, Del. Ini kalau kita kehilangan kasih mula-mula. Ya. Dan kemudian mulai mengkritik orang lain. Roh ini akan terus berkuasa hingga akhir masa. Ya. Jadi itulah. Maka Tuhan melalui 40 hari kepada murid-murid Yesus, Tuhan mau membenahi di dalam diri murid-murid Yesus. Ya, dia mau mengembalikan kasih yang hilang. Tadi kan kasih yang mula-mula itu hilang. Ya, roh mengkritik ini ada di dalam diri murid-murid, mementingkan diri satu sama lain, ingin memiliki diri. Ya, roh ini akan terus berkuasa hingga akhir zaman. Tapi roh inilah yang dibuang sama Yesus di dalam 40 hari murid-murid Yesus. Dan kita juga harus membuang sebagaimana kita contoh saingan dari contohnya dahulu murid-murid Yesus, maka kita harus membuang ya dari diri kita kalau kita mau menjadi pemegang roh suci hujan air. Lanjut, Del. Nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil. Ya, ini ya tertulis di dalam nasihat pada pendeta dan pelayan Injil. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kita lihat lagi. Pada mulanya, manusia itu dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Itu awalnya. Pikirannya bersih, maksudnya pun suci. Tapi karena durhaka, kuasanya berubah. Lalu rasa mementingkan diri sendiri mengambil tempat-tempat kasih. Gitu. Jadi tempatnya yang harusnya tempatnya kasih, itu diisi mementingkan diri. Ya, maka itu di dalam periode 40 hari ini kita tidak hanya menjadi pelaksana-pelaksana firman, tidak hanya menjadi pelaksana-pelaksana kewajiban, ya. Jadi pembenaran iman plus perbuatan, perbuatannya bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban, tetapi juga kita harus punya kasih. Ya, jadi artinya di sini maksudnya mau menunjukkan bahwa kita harus mengembalikan kasih yang tadinya yang punya tempat di dalam diri kita itu dikembalikan. Karena sekarang ini isi hati kita adalah mementingkan diri. Maka dengan kita membangun iman, ya, iman plus perbuatan dan perbuatannya bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi menjadikan tabiat kita, maka itu kita lagi berjuang untuk menggeser tempat yang sudah diisi oleh mementingkan diri. Jadi dikembalikan tempatnya kepada keberadaan kasih yang seperti pada mulanya. Ya, kita terus. Nah, ini dia. Akibat dari iri hati. Jadi jangan anggap, tadi kita udah baca, jangan anggap iri hati itu sesuatu yang remeh. Ya, kenapa kok kita tidak boleh menganggap iri hati itu sesuatu yang remeh? Ya, mari kita baca ini. Allah menuntut semangat lebih besar lagi daripada apa yang sudah dituntutkan sampai sekarang. Sebagai satu umat di dalam berbagai segi, kita jauh ketinggalan dalam pekerjaan misionaris. Kita masih belum melakukan 1/20 bagian dari yang baik yang boleh kita capai dalam hal yang dipercayakan. Saya ulangi. Allah menuntut semangat lebih besar daripada kita, ya, lagi daripada apa yang sudah ditunjukkan sampai sekarang,
sebagai umat di dalam berbagai segi kita jauh ketinggalan dalam pekerjaan misionaris. Jadi karena kita itu terlalu peduli mikirin dosa-dosa orang lain, maka kita itu sudah terlalu jauh ketinggalan dalam pekerjaan misionaris. Kita masih belum mencapai 1/20 bagian dari yang baik yang boleh kita capai dalam hal yang dipercaya. Ini artinya sampai hari ini, ya ini sampai Ellen G. White tahun 1894 dan mungkin juga sampai hari ini, kalau lihat buah-buah daripada kita boleh katakan kata-kata Nyonya White ini masih berlaku sampai hari ini. Yaitu 1/20 bagian yang baik yang boleh kita capai. Kita belum sampai. Jadi pekerjaan misionaris kita ini belum sampai 1/20. Ya, jadi dalam 40 hari, lambang 40 hari ini, ya melalui nanti yang mereka masih tersembunyi ini, itu nanti akan keluar. Ya, sementara ini pekerjaan kita tampaknya belum 1/20. Ya, maka itu kita harus terus membagi-bagikan tulisan terus, ya, supaya pada akhirnya itu nanti akan bisa menebus kekurangan dari 1/20 ini. Ya, artinya baru cuma 20%, kurang dari 20%. Dia masih ada 80% lagi yang harusnya bisa dilakukan kalau kita tidak mempunyai masalah iri hati. Jadi iri hati ini memang bahaya. Karena sifat mementingkan diri sendiri begitu besar di antara kita. Ya, jadi gara-gara mementingkan diri ini betapa besarnya di dalam diri kita, maka pekerjaan itu tidak mencapai 20%. Sebagian iri terhadap yang lain, takut bahwa mereka akan dipandang lebih tinggi daripada diri mereka. Jangan lihat. Jadi iri hati ini yang harus dibuang. Inilah bahayanya kalau iri hati itu dibiarkan terus. Maka iri hati ini bisa menggagalkan rencana pekerjaan. Dan terbukti, Yesus pun sebagai yang menciptakan dunia ini aja tidak berhasil mendidik murid-muridnya. Dia perlu menambah 40 hari. Nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil bab 8 kan sekerja Allah, kasih dan kepercayaan antara sesama saudara. 30 Oktober 1809. Saudara ada yang mau komentar? Jadi Dela boleh ke atas lagi, Del. Saudara-saudara, kalau kita habis baca kebenaran gini, jangan setelah tutup sabat kita hilang begitu saja. Kalau kita hilang begitu saja, dibaca tidak, ya, dibuka website juga tidak, direnungkan tidak, ya ini artinya saudara-saudara ini hanya orang-orang yang cuma penyucian di taman-taman, ya, hanya killing time. Jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang sekedar killing time karena hari Sabat. Saudara-saudara, mari kita renungkan kembali kata-kata yang di atas. Dela geser dulu ke atas, Del. Mari kita baca pelan-pelan. Dela geser lagi. Saya ajak saudara mengingat kembali. Ya. Nah ini dia. Kalau engkau membuka hatimu terhadap iri hati dan sangka jahat, roh suci tidak dapat tinggal dalam hatimu. Jadi hati-hati saudara, iri hati itu jangan sampai masih tetap berada di dalam diri Anda. Iri hati itu jangan biarkan terus menerus ada di dalam diri Anda. Ya, jangan Anda merasa diri kecil hati karena saudara berpikir wah kok saya ada iri hati, orang lain tidak ada iri hati. Semua murid-murid Yesus itu punya iri hati, punya mementingkan diri sendiri, ya. Dan semuanya itu harus dibuang dalam 40 hari. Maka sebagai contoh saingannya kita pun juga harus buang, ya. Iri hati, sangka-sangka jahat, ya, dengki, itu semua dari akar dari semua kejahatan. Kalau kita baca yang di atas, huru hara dan segala perbuatan yang jahat, yaitu diawali dari iri hati. Ya. Oke, Dela, kita coba lihat ke atas dulu, Del. Yang warna merah tuh dia.
Karena barang di mana ada perasaan yang dengki dan perbantahan, disitulah huru-hara dan segala perbuatan yang jahat. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, iri hati, suka sangka-sangka jahat, suka ngomongin orang, ya itu dihentikan, ya, karena nggak ada roh Allah di situ. Geser deh, ke bawah deh. Kalau engkau membuka hatimu terhadap iri hati dan sangka jahat, geser lagi deh. Roh suci tidak dapat tinggal dalam hatimu. Kalau roh suci tidak bisa tinggal di dalam dirimu, maka saudara tidak mungkin menjadi Kristen yang murni, jadinya hanya Kristen yang lahiriah. Saudara tidak akan mengerti kebenaran karena semua kebenaran ini disampaikan pakai roh suci. Ya, kita tahu setelah Yesus pulang ke sorga, ia meninggalkan penerusnya yaitu roh suci. Ya, Ibrani 1 ayat 1. Jadi setelah pekerjaan itu sepenuhnya melalui roh suci, kalau sampai dikatakan roh suci itu tidak tinggal di dalam hati saudara, maka berarti saudara itu hanya Kristen lahiriah. Kita terus. Ya. Jadi jangan anggap remeh. Dan akibatnya kita udah sama-sama baca tadi, akibat daripada iri hati ini membuat pekerjaan Tuhan itu di bawah, tidak mencapai 20%. Ya, tidak mencapai 20%. Oke? Kira-kira demikian dari cerita tentang hal-hal yang harus kita tinggalkan di dalam lambang 40 hari. Jangan remehkan tentang iri hati. Ya. Oke, Dela, lanjut. Ini yang ketujuh aja deh, langsung loncat yang ketujuh deh. Kita loncat yang ketujuh dulu. Ya, saudara-saudara sekalian, saya mau menunjukkan saudara dari pengalaman murid-murid Yesus yang dahulu. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah berada di dalam kelas 40 hari. Dalam kelas 40 hari ini, jauh yang kita sudah sama-sama pahami, banyak kebenaran-kebenaran yang dahulu kita tidak pahami dalam 3,5 tahun, bukakan di dalam 40 hari ini. Ya. Nah, hal-hal yang dibukakan di dalam lambang 40 hari ini, ya, hal-hal ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dari pelajaran yang kita mau baca di depan ini, kita dapatkan jawaban. Apa maksud Tuhan memberikan pengetahuan yang lain daripada yang pada umumnya. Jawaban dari bacaan ini pun juga akan memberikan gambaran ya kepada kita kenapa kok kita dibuat berbeda daripada orang-orang yang lain. Mari kita baca sama-sama. Ada hal-hal di dalam nasihat-nasihat yang dituliskan bukan untuk dunia, ya. Jadi pengajaran bagi murid-murid yang di dalam 40 hari ini dijelaskan sama Ellen G. White, dikatakan bahwa ada hal-hal di dalam nasihat-nasihat yang dituliskan bukan untuk dunia, tetapi untuk anak-anak Allah yang percaya dan adalah tidak tepat memberikan pelajaran, amaran, teguran, atau nasihat yang sifatnya seperti ini kepada dunia secara. Jadi coba saudara lihat
Jadi ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Ini kata-kata disampaikan kepada murid-murid Yesus, ya. Tapi di dalam pelajaran yang Tuhan sampaikan ini ada nasihat-nasihat yang disampaikan bukan untuk dunia. Padahal murid-murid itu kan nanti akan bekerja untuk menjadikan seluruh orang-orang menjadi murid, ya. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan siapkan tidak untuk murid-murid bukan untuk dunia, tapi hanya untuk kalangan terbatas yaitu murid-murid itu sendiri. Mari kita baca. Ada hal-hal di dalam nasihat-nasihat yang dituliskan bukan untuk dunia, tetapi untuk anak-anak Allah yang percaya dan adalah tidak tepat memberikan pelajaran amaran, teguran atau nasihat yang sifatnya seperti ini kepada dunia secara umum. Penebus dunia yang diutus dari Allah, guru yang paling besar yang pernah dikenal anak-anak manusia, menyampaikan berbagai pengajaran bukan kepada dunia, tetapi pada murid-muridnya saja. Nah, kita lihat. Jadi hanya untuk calon 144.000 saja. Tapi tidak dikasih untuk yang lain-lainnya. Ya, tidak dimaksudkan kepada dunia, tapi kepada calon 144.000 saja. Dan ini disampaikannya hanya, nanti saudara akan lihat, ini hanya disampaikan pada saat dia memberikan 40 hari pendidikan. Ya. Jadi kalau saudara merasa kita sekarang yang sudah belajar di kelas 40 hari itu ada pengetahuan-pengetahuan yang berbeda dari saudara-saudara kita yang berhenti di kelas 3,5 tahun, maka inilah petunjuk yang kita dapat. Tapi pada murid-muridnya saja. Pada saat yang sama, dia mempunyai pekabaran yang direncanakan bagi orang banyak yang mengikuti perjalanannya. Jadi Tuhan membagi dua kebenarannya pada saat di zamannya Yesus. Dia juga mempunyai terang dan pengajaran khusus untuk disampaikan kepada pengikut-pengikutnya yang tidak disampaikannya kepada orang banyak. Karena mereka tidak akan mengerti dan menghargainya. Jadi Tuhan membagi dua kebenarannya. Ya, kalau di zaman Yesus itu dia punya kebenaran ada dua, yaitu bagi murid-murid dan bagi dunia. Tapi di dalam periode kita, karena tidak ada untuk dunia, ya untuk dunia itu nanti pekabaran 3 malaikat, ya. Maka kalau kita samakan tulisan ini artinya ada yang dikhususkan bagi murid-murid yang kelas 40 hari dan juga ada bagi orang-orang yang hanya sampai di 3,5 tahun. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan ini, bisa kita lihat bahwa pekabaran yang disampaikan kepada murid-murid ini, yaitu kepada dunia, itu adalah pekabaran yang ia sampaikan di dalam 3,5 tahun, yang itu direncanakan untuk dunia. Tapi ada kebenaran yang dibagikan hanya khusus murid-muridnya saja. Ya, karena kalau itu diberikan kepada orang banyak, yaitu waktu di kelas 3,5 tahun, orang-orang itu tidak mengerti dan menghargainya. Maka Tuhan hanya memberikan kepada orang-orang di kelas 40 hari. Saudara bisa tangkap seperti itu tidak? Ya, kita lanjut. Dia mengutus murid-muridnya berkhotbah dan bila mereka kembali dari pekerjaan penginjilan yang pertama dan mempunyai berbagai pengalaman untuk diceritakan tentang kesuksesan mereka di dalam mengkhotbahkan Injil Kerajaan Allah, ia berkata kepada mereka, marilah mengasingkan diri ke dalam padang gurun dan beristirahat sejenak. Di tempat yang sepi, Yesus menyampaikan pengajaran nasihat, amaran dan perbaikan kepada murid-muridnya yang dilihatnya perlu dalam cara mereka bekerja. Tapi pengajaran yang diberikannya kepada mereka bukan untuk disampaikan kepada orang banyak. Karena kata-katanya dikhususkan bagi murid-muridnya saja. Ya. Dalam beberapa peristiwa peristiwa ketika Tuhan mengerjakan pekerjaan penyembuhan, dia memerintahkan kepada mereka yang telah diberikannya untuk tidak menyatakan kepada siapapun perbuatan bahwa Kristus tidak hanya sekedar menuntut berdiri tetapi ada alasan atas perintahnya itu. Dan mereka seharusnya tidak mengabaikan keinginan untuk diungkapkannya. Seharusnya sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa ia menginginkan mereka untuk mengikuti nasihat dan mempunyai alasan yang baik atas permohonannya yang mendesak. Tuhan tahu bahwa di dalam menyembuhkan penglihatan yang buta dan untuk mentahirkan yang berpenyakit kusta, membahayakan hidupnya sendiri. Karena jika imam-imam dan penguasa tidak mau menerima bukti-bukti yang diberikannya pada mereka tentang misi ilahinya,
Mereka akan salah tanggap, memalsukan dan melontarkan tuduhan terhadap adalah benar bahwa ia berbuat banyak mukjizat secara terang-terangan. Namun dalam hal beberapa kejadian, ia memohon agar mereka yang telah diberkatinya tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang telah dilakukannya kepada mereka. Jika prasangka muncul, iri hati dan kecemburuan bangkit dan pergerakannya dibatasi, dia meninggalkan kota-kota itu dan pergi mencari mereka yang ingin mendengar dan menghargai kebenaran yang diberikan. Tuhan Yesus beranggapan bahwa adalah perlu untuk membuat banyak hal jelas bagi murid-muridnya, hal-hal yang tidak diungkapkannya kepada khalayak, ya. Dengan terang-terangan membukakan kepada mereka alasan kebencian yang dinyatakan kepadanya oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan imam, serta menceritakan kepada mereka alasan kebencian yang dinyatakan padanya oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam, serta menceritakan kepada mereka tentang penderitaannya, pengkhianatan dan kematian. Tapi pada dunia, dia tidak menjelaskan hal itu. Ia memberikan amaran-amaran kepada pengikutnya dan membukakan perkembangan yang menyedihkan yang akan terjadi kepada mereka dan apa yang akan mereka harapkan. Kepada murid-muridnya, ia memberikan pengajaran yang berharga, yang bahaya. Tidak mereka mengerti hingga setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Nah ini lihat saudara, yang saya warnai merah, ini menunjukkan bahwa hal-hal yang Tuhan rencanakan hanya untuk diketahui murid-murid, ia sampaikan di dalam periode 40 hari, bukan di dalam periode 3,5 tahun. Jadi artinya kalau kita mau jadi contoh dan contoh saingan dari murid-murid Yesus, maka kita sekarang pun juga harus punya pengetahuan-pengetahuan di dalam lambang yang hanya dikhususkan kepada siswa-siswa 40 hari. Tuhan membedakan antara siswa-siswa 40 hari dan siswa-siswa 3,5 tahun. Dalam bacaan ini diperlihatkan kepada kita demikian. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka mengingatkan segala apa saja yang akan dikatakannya kepada mereka. Saudara, kata-kata yang paling terakhir ini mungkin saudara akan bingung. Kalau gitu pengetahuan ini diberitahukan pada saat Roh Suci hujan awal diberikan dong. Kalau gitu nanti kita juga gitu, ada kebenaran-kebenaran yang akan diberitahukan kepada kita tentang time setting dan segala macam. Itu pada saat Roh Suci hujan air turun dong, baru kita tahu. Kita jangan terpaku dengan kata-kata ini. Kita ingat di dalam pembelajaran yang pernah kita pelajari bahwa Roh Allah itu sebelum ada Roh Suci hujan akhir, itu akan ada roh pendahuluan. Dan roh pendahuluan yang diberikan ya sebagaimana kepada murid-murid Yesus dahulu ada roh pendahuluan. Ya, roh pendahuluan itu diberikan kepada orang-orang di dalam kelas 40 hari. Maka kalau di zaman murid-murid Yesus ada roh pendahuluan sebelum roh suci hujan awal diberikan, maka di akhir zaman juga ada roh pendahuluan diberikan kepada kelas 40. Itulah sebabnya maka kita punya pengetahuan-pengetahuan yang lebih advance dibandingkan orang-orang yang hanya di kelas 3,5 tahun. Karena mereka tidak mempunyai roh bimbingan. Dan kita yang mendapatkan roh bimbingan jadi mengetahui hal-hal yang hanya dikhususkan kepada orang-orang murid-murid kelas 40. Oke, ada yang mau komentar? Ya, Dela, mungkin kita baca yang penutup, Del. Jadi sejauh ini boleh dikatakan apa yang kita sudah pelajari ini sementara ini masih sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ellen G. White. Jadi kalau kita sekarang punya pengetahuan lebih advance dari Victor Utep, kita bisa tahu time setting, kita bisa tahu tentang ada pembagian 3,5 dan 40 hari, di mana yang Victor Utep tidak pernah ajarkan. Mungkin kalau kita bicara sama grupnya Waco Texas, kita dianggap ini kita sudah nambah-nambah. Tapi dalam petunjuk-petunjuk contoh dan contoh saingan dari murid-murid Yesus, kita bisa lihat bahwa ternyata kita ini malah kitalah yang menggenapi nubuatan contoh dan contoh saingan dari perjalanan murid-muridnya Yesus. Sedangkan mereka yang di Waco Texas sana berada di dalam contoh dan contoh saingan daripada orang-orang yang berkarakter seperti Yudas. Sekarang kita baca yang paling terakhir ini, penutup.
Kasih kepada dunia, kecintaan kepada kesenangan dan pertunjukannya dan kesukaan kepada hal-hal lain menahan jiwa dari Allah. Jadi ini saya sengaja kan tampilkan di penutup untuk saudara dan kita semua harus renungkan. Hati-hati, kasih kepada dunia, cinta kepada kesenangan dan pertunjukannya dan kesukaan kepada hal-hal yang lain itu menahan jiwa jauh dari Allah. Jadi kita tetap jauh terus dari Allah kalau kita tetap mempertahankan semua ini. Semua ini harus kita tinggalkan. Di semak duri yang menghimpit benih yang baik, Sang Guru Agung menggambarkan bahaya yang ada di sekitar mereka yang mendengar firman Allah. Karena ada musuh di setiap sudut untuk membuat kebenaran Allah tidak berpengaruh. Ya, jadi sebagai suatu tanaman, di semak duri yang menghimpit benih yang baik. Jadi sebagai tanaman benih yang baik itu dihimpit oleh semak duri. Sang Guru Agung menggambarkan bahaya yang ada di sekitar mereka yang mendengar firman Allah. Karena ada musuh di setiap sudut untuk membuat kebenaran Allah itu tidak berpengaruh. Saya ulangi, membuat kebenaran Allah itu tidak berpengaruh. Jadi saudara baca kebenaran ini, kita disuruh untuk tidak punya dengki, tidak punya iri hati, tidak suka membicarakan orang lain punya masalah, tidak menjadikan diri sendiri sebagai ukuran-ukuran untuk mengukur orang lain. Ya, tadi kita udah baca bahwa kalau kita masih punya iri dengki, iri hati, maka roh Allah tidak akan mungkin ada di diri kita. Kita itu sudah baca sedemikian jelas kata-kata itu harusnya kita khawatir dan kita takut dan kita mulai meninggalkan kebiasaan kita, tapi karena kata-kata ini ya, karena ada musuh. Jadi musuh itu membuat kebenaran Allah itu tidak berpengaruh, ya. Kalau kita tetap mempertahankan semua kebiasaan-kebiasaan kita, ya, itu musuh membuat kebenaran-kebenaran yang tadi kita baca, bacaan yang kita udah baca setiap 2 minggu, itu seakan-akan tidak mempengaruhi apa-apa. Kita terus saja dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita memandang bacaan-bacaan itu kayak sebagai suatu dongeng yang didengar, tapi tidak menuntut apa-apa dari kita. Itu apa? Karena apa? Karena ada musuh di setiap sudut untuk membuat kebenaran Allah itu tidak berpengaruh. Semua tidak memiliki kasih sayang dari Allah. Semua yang mengisi perhatian agar Kristus tidak memiliki ruang dalam hati harus ditinggalkan jika benih kebenaran ingin berkembang dalam jiwa. Jadi kalau kita ingin punya kebenaran itu berkembang dalam jiwa, kita harus singkirkan semua perkara-perkara yang harus kita yang mengisi hati kita, ya. Perhatian agar Kristus tidak memiliki ruang dalam hati harus ditinggalkan. Yesus berkata bahwa perkara-perkara dunia, kekayaan yang menipu, dan keinginan terhadap hal-hal lain menghambat firman. Menghambat firman. Benih kerohanian yang sedang bertumbuh agar dengan demikian jiwa tidak mendapat makanan dari Kristus. Ya, semuanya itu hadir untuk mempertahankan supaya jiwa itu tidak mendapatkan makanan dari Kristus. Kasih kepada dunia, cinta kepada kesenangan dan pertunjukannya dan kesukaan kepada hal-hal lain itu menahan jiwa jauh dari Allah. Karena mereka tidak menggantungkan semangat mereka, pengharapan mereka, sukacita mereka pada Allah. Mereka tidak mengetahui apa artinya memiliki sukacita Kristus yang menuntun kepada mata air kehidupan, menangkan jiwa-jiwa kepada kebenaran. Ya. Saudara, ini sebagai penutup, saya ingin saudara ingat bahwa semuanya ini menghalangi kebenaran Allah itu bisa berkembang. Jadi kebenaran Allah itu tidak bisa merubah kita. Ya, kebenaran Allah itu benar-benar ditahan sama setan. Ya, kalau kita masih melaksanakan semua hal-hal yang biasa kita lakukan. Kalau masih ada di dalam diri kita, kebenaran Allah itu tidak bisa membuat kita berubah. Ketika mereka yang memiliki sebagian kebenaran diajak untuk mempelajari beberapa titik menyimpang dari pendapat mereka sebelumnya, mereka jadi bingung. Pendapat mereka sebelumnya itu seperti duri yang menghimpit sabda Allah. Dan ketika kebenaran ditabur dan perlu menggeser semak duri agar akarnya bertumbuh, mereka merasa segala sesuatu menjauhkan dari mereka dan mereka berada dalam masalah. Kita terus.
Hukum Allah adalah aturan bagi pemerintahan Allah. Dan sepanjang zaman kekekalan itu akan menjadi standar kerajaannya. Jika kita tidak berserah pada syarat-syaratnya dalam kehidupan ini, belajar mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka kita tidak akan mengalami perubahan tabiat pada saat Yesus datang. Lihat ya, jika kita tidak berserah pada syarat-syarat dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita nggak berserah, kita tetap aja ya, belajar mengasihi Allah. Kalau kita tidak belajar mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, maka kita tidak akan mengalami perubahan tabiat pada saat Yesus datang. Akibatnya apa kalau tidak ada perubahan tabiat? Ya, kita semua tahu jawabannya. Ketika terdapat perintah Tuhan kepada manusia, tidak ada satupun penarikan dunia ini boleh menghalangi. Ya, mari kita baca. Jadi ini kutipan yang berikutnya ini adalah bercerita tentang tidak boleh ada yang menghalangi ketika Tuhan itu menuntut. Satu contoh tentang bagaimana ketika perintah Tuhan pindah, berpisah dari dunia harus dilakukan. Tidak ada penundaan. Contoh dari Yesus sendiri sebagaimana murid-murid ketika mereka dipanggil. Ya, jadi kita lihat waktu murid-murid dipanggil itu tidak ada penundaan. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh bagi kita. Ketika kita dapat panggilan, kita jangan tunda-tunda. Oke, kita terus Dela. Nah, kita baca nih. Pada kunjungannya ke bait suci, waktu ia masih kanak-kanak, ketika rahasia pekerjaan hidupnya terbuka di hadapannya, Kristus telah berkata kepada Maria, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Ucapan ini menunjukkan inti seluruh hidup dan pekerjaannya. Segala sesuatu dikesampingkan demi pekerjaannya. Saya sengaja gedekan. Yaitu pekerjaan penebusan yang besar yang hendak dilaksanakannya oleh kedatangannya ke dunia ini. Sekarang ia mengulangi pelajaran itu. Ada bahaya bahwa Maria menganggap hubungannya dengan Yesus memberi kepadanya hak istimewa atas dia. Dan hak dalam sesuatu tingkat untuk memimpin dia dalam tugasnya. Selama 30 tahun ia telah merupakan seorang anak yang penuh kasih dan penurut baginya. Selama 30 tahun. Dan kasihnya tidak berubah. Tetapi sekarang ia mesti pergi keluar untuk melakukan pekerjaan Bapaknya sebagai putra yang maha tinggi dan juru selamat dunia. Tiada satupun ikatan dunia yang dapat menahan dia dari melaksanakan pekerjaannya itu atau mempengaruhi tingkah lakunya. Ia mesti bebas untuk melakukan kehendak Allah. Pelajaran ini adalah juga untuk kita tuh. Juga untuk kita. Jadi artinya kita juga harus jangan ada yang menahan-nahan kita kalau ada suatu tuntutan Tuhan, apapun juga kita punya kekhawatiran, ketakutan kita, apa hal-hal yang segala macam yang menjadi penghalang, kita harus singkirkan. Jangan jadikan itu menjadi satu pengganjal. Hak-hak Allah adalah lebih utama daripada segala ikatan hubungan manusia. Tiada satupun penarikan duniawi yang boleh memalingkan kaki kita dari jalan yang disuruhnya kita jalani. Ya, jadi jangan kita takut sama gara-gara nanti nggak makan, nanti inilah, nanti segala macam lah. Nanti ada takut, nanti ada kejahatan. Itu harus disingkirkan ketika Tuhan sudah nyuruh perintah, itu semua jalani. Nah, ini analisa perenungan untuk yang paling terakhir. Ya, dari ini sebenarnya perenungan yang saya siapkan untuk pelajaran-pelajaran yang dari dua minggu yang tapi karena nggak sempat dibacakan pada kesempatan ini saya coba baca. Ya, coba saudara-saudara sama-sama renungkan apa yang saya sampaikan. Kita dicontoh saingankan dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun sadarkah saudara-saudara bahwa kita cenderung lebih buruk dan lebih berat daripada mereka orang Israel? Ya, saya sengaja ngajak saudara berpikir. Ya. Kita dicontohkan dengan bangsa Israel. Tapi sadar nggak bahwa kita itu lebih buruk dan lebih berat usaha kita daripada orang-orang Israel dahulu? Pasti saudara akan protes. Tapi mari kita renungkan dari bacaan berikut. Bila dahulu bangsa Israel keluar dari Mesir, karena kemauan dan kerelaan atau sukarela mereka karena tersiksa di perhambaan Mesir.
Ya, kalau orang Israel dulu keluar dari Mesir itu karena kemauannya mereka. Karena mereka sudah tersiksa berada di dalam perambaan Mesir. Jadi tawaran dari Musa adalah benar-benar yang mereka nanti-nantikan. Sedangkan kita sampai hari ini pun mayoritas kita sebenarnya belum pernah keluar dari Mesir. Ya, saudara renungkan kembali pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ditawarkan oleh Musa, mereka benar-benar menanti-nantikan ada orang yang akan menuntun mereka keluar dari Mesir dan mereka dengan sukarela keluar dari Mesir. Sedangkan kita, coba renungkan saudara, apakah saudara sudah keluar dari Mesir? Ya, apakah benar kita sudah keluar dari Mesir? Faktanya, sampai detik ini kita masih di tengah-tengah Mesir. Kalau dahulu bangsa Israel keluar dari Mesir dan kita sebagai contoh saingan dari orang Mesir, di mana kita disuruh keluar dari Mesir, faktanya kita belum keluar dari Mesir, saudara-saudara. Jadi maka itu saya katakan di dalam kata-kata yang di atas, pertanyaan yang saya buat, cenderung kita lebih buruk sebenarnya daripada orang Mesir. Dan kita lebih berat usahanya daripada orang Mesir. Dari orang Israel. Karena orang Israel sudah keluar dari Mesir, sedangkan kita sampai hari ini belum keluar dari Mesir. Mesir masih ada di lingkungan kita. Kita masih di sekeliling orang-orang Mesir. Tulisan Ellen G. White sangat banyak memerintahkan kita untuk berpisah dari dunia. Namun sampai hari ini mayoritas kita masih bersatu dan cenderung menolak untuk meninggalkan dunia yang tak lain adalah kehidupan kita sendiri. Ya. Saudara-saudara, cenderung kita disuruh tinggalkan sama Nyonya White. Berpisahlah, berpisah. Tidak, hampir-hampir kita nggak ada yang berpisah. Siapa yang saya mau tanya sudah berpisah benar-benar dari dunia? Ya, tidak ada yang sudah berpisah dari dunia. Jadi dengan demikian, bila direnungkan perjuangan bangsa Israel yang lalu setelah keluar dari Mesir, secara umum, ya, adalah diri mereka sendiri. Ya, perjuangan bangsa Israel pada saat dia keluar dari Mesir, perjuangannya adalah melawan diri mereka sendiri. Mesir yang ada di dalam diri mereka itulah yang jadi musuh mereka. Tetapi kita memiliki perjuangan yang lebih berat, yaitu selain daripada diri kita sendiri, yaitu Mesir yang ada di dalam diri kita juga masih berperang dengan Mesir yang fisik, Mesir yang benar-benar kita tinggali, yaitu dunia. Ya. Jadi kalau orang-orang Mesir itu hanya berperang dengan pikirannya sendiri, kita bukan berperang dengan pikirannya kita saja, tapi kita juga berperang dengan Mesir yang sesungguhnya. Baik dari kebutuhan hidup demi hari-hari, juga godaan-godaan pesona-pesona yang diberikan oleh dunia ini. Itu adalah pertempuran kita. Sedangkan orang-orang Israel dulu ketika dia udah keluar dari Mesir, dia udah nggak dapet tantangan-tantangan, godaan-godaan pesona-pesonanya Mesir, sudah dia tidak temukan. Ya, tidak mempengaruhi dia lagi. Dia cukup berperang, dia hanya perlu berperang dengan pikirannya. Saudara bisa bayangkan, dia berperang dengan pikirannya saja, itu cuma 2 orang yang bisa keluar dari Mesir dan tiba di tanah Kanan, yaitu Yusak dan Kaleb. Ya, bagaimana dengan kita? Kita masih sudah berperang dengan otak kita, kita juga berperang dengan godaan-godaan pesona dunia yang ada di lingkungan kita, masih dalam jangkauan kita. Jadi perjuangan kita lebih berat, saudara. Jadi kalau kita terus saja tetap tidak mau berpisah dengan dunia, kita masih berada di tengah-tengah Mesir. Ya, saudara bisa bayangkan, kira-kira saudara apakah lebih powerful daripada orang-orang Israel dahulu yang berperangnya hanya dirinya saja, mereka kalah. Kita harus berperang bukan saja dengan diri kita, tapi kita juga berperang dengan pengaruh lingkungan kita tinggal atau kita hidup. Bangsa Israel dahulu telah disediakan Tuhan tiang awan dan tiang api, makanan mana dari langit, sedangkan kita masih harus mencari nafkah kita sendiri. Dan dalam usaha tersebut kita masih harus berhubungan dengan dunia. Dengan demikian jika orang Israel hanya satu, yaitu diri mereka sendiri musuhnya, sedangkan kita ada 3, yaitu Mesir, dunia nyata, kebutuhan sehari-hari, dan diri kita sendiri. Mesir yang ada di dalam diri. Kita punya musuh 3. Sedangkan orang-orang Israel dahulu cuma 1. Bila bangsa Israel gagal hanya dari 1 musuh saja, kita bisa gagal dari 3 musuh.
Maka perintah untuk memilih tempat yang terpencil dan perlahan-lahan menyusut dari seluruh kepentingan kita sepenuhnya sampai hanya Allah saja adalah usaha untuk mengurangi musuh kita menjadi hanya dua musuh. Yaitu apa? Dua musuh, ya. Yaitu apa? Yaitu pikiran kita sendiri dan kebutuhan hidup, ya. Jadi kita bisa mengurangi musuh kita. Jadi kalau kita mau pindah ke tempat yang terpencil, kita sudah membantu usaha kita untuk punya musuh paling tidak tinggal dua. Bila dahulu dalam 3,5 tahun kita diingatkan untuk berkeluh kesah dan menangis oleh karena segala kekejian yang terjadi dalam sidang, maka dalam 40 hari oleh karena kita cenderung difokuskan untuk pembenahan kepada pembangunan dan reformasi dalam diri kita sendiri, maka berkeluh kesah dan menangis kita adalah pada ketidakmampuan atau kekalahan kita dari hari-hari berjuang menghidupkan kehidupan Yesus dalam pengalaman kita. Sebagaimana kita baca kutipan berikut. Tetapi mereka yang menunggu untuk melihat perubahan mukjizat dalam tabiat mereka tanpa usaha yang tekun pada pihak mereka untuk mengalahkan dosa akan mengalami kekecewaan. Ya, kita udah pernah belajar kecewaan karena Tuhan tidak mau bikin mukjizat. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bimbang kecuali bahwa ia sanggup menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya. Kecuali kita terus-menerus merasa takut, jangan-jangan sifat kita yang lama kembali mengungguli kita. Jangan sampai musuh itu akan menemukan perangkap di mana kita kembali menjadi tawanannya. Kita memang harus mencari keselamatan kita sendiri dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang bekerja di dalam dirimu. Kepada kemauan dan melaksanakan kesenangan yang baik. Dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi kuasa dalam lingkungan kita sebagaimana Allah kudus dalam lingkungannya. Sejauh kemampuan kita, kita harus menyatakan kebenaran, kasih dan keistimewaan tabiat ilahi. Sebagaimana lilin mengambil pengaruh materai. Begitulah jiwa harus mengambil pengaruh roh Allah dan memelihara citra Kristus. Kita harus bertumbuh dalam keindahan rohani setiap hari. Kita akan sering gagal dalam usaha kita untuk meniru teladan ilahi. Kita harus sering sujud dan menangis di kaki Yesus oleh karena sebab kekurangan dan kesalahan kita. Tetapi kita jangan putus asa, kita harus berdoa lebih tekun, percaya lebih penuh, dan berusaha kembali dengan lebih tekun, teguh, supaya bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan kita. Ya, saya ulangi, kita harus sering sujud dan menangis di kaki Yesus oleh sebab kekurangan dan kesalahan kita. Tapi kita jangan putus asa. Ya, jadi kalau dulu di dalam 3,5 tahun kita disuruh berkeluh kesah dan menangis karena kekejian yang ada di dalam sidang, karena memang kita 3,5 tahun itu selalu disuruh mengabar, tapi karena 40 hari ini fokus untuk pembenahan diri, maka kita disuruh untuk lebih banyak menangis karena kekurangan kita, kegagalan-kegagalan kita melaksanakan, merubah diri kita menjadi seperti Yesus. Jadi usaha-usaha kita mematuhi perintah-perintah Tuhan itu, kegagalan-kegagalan itulah yang harus kita tangisi sekarang ini. Oke, kira-kira demikian pelajaran kita pada Sabat ini. Mari kita bertelut di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang